daripada aku menjadi mualaf. Teruskan dong. Aku tidak kuat puasa. Aku tidak kuat sujud. Aku cuman suka joget sambil dengar musik. Mimpi dapat surga. Hayul. Kalau dibilang kayak gitu, dibilang penghujat, penista, dibilang menghina. Padahal kita hanya memberi peringatan saja. Bantah dalilnya. Kan tak ada larangan di dalam Bible. Dilarang orang di luar Kristen membaca Bible. Tak ada. Undang-undang mana yang mengatur itu? Tak ada. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah lo, ayo. Justru diperintahkan, diberitakan Bible itu kepada saya. Nah, ketika kau beritakan kepada saya dengar. Habis itu saya percaya. Enggak dong. Saya periksa dulu. Mana barangmu yang kau katakan? Yang mana yang kau bilang Tuhan? Yang ini Pak. Yang mana? Ini Pak. Yang mana Tuhanmu ini? Namanya siapa? Yesus. Waduh. Ini ditulis di sini. Pada hari ke-6 ibunya hamil. Iya. Terus yang keluar dari rahim ibunya siapa? Yesus. Itu yang kau bilang Tuhan. Hah? Habis itu kau mau jual sama aku? Udah pergi jauh-jauh sana. Gak akan mungkin. Tak mungkin orang waras mau memenuhi itu. Jualanmu itu receh. Bawa ke sana. Ke tempat orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Tunggu dulu Pak. Apalagi? Dengarkan penjelasan saya. Apa penjelasan tentang Tuhan saya Pak? Kenapa emang rupanya Tuhanmu? Tidak ada Pak keselamatan tanpa melalui dia. Enak kali kau ngomong. Tidak ada keselamatan tanpa melalui dia. Dia aja nggak selamat. Ditangkap. Dibunuh. Itu tuh apa? Untuk memenuhi apa? Memenuhi apa? Memenuhi nafsumu. Hah? Memenuhi syahwatmu. Hah? Apa? Memenuhi penggenapan. Apa pula? Memenuhi apa? Nubuat. Toyol. Iya Pak, maksud saya itu Pak. Mana nubuatnya? Mana? Itu Pak, ada nubuatnya. Di mana? Di Yesaya 53. Lalu buat apa disebut Kayafas itu imam besar? Lalu buat apa disebut mereka orang-orang sesama dia itu disebut sebagai imam kepala? Untuk apa mereka disebut ahli Taurat? Untuk apa mereka disebut orang Farisi? Untuk apa mereka disebut mahkamah agama? Kalau ternyata mereka membuat kesaksian palsu, tipu muslihat, dengki, bla 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 bla. Kalau ternyata ada nubuat untuk kematian dia. Lalu buat apa Yesus itu mengatakan saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya iblis? Mengatakan setan adalah lebih baik kalau sehingga apa adalah lebih baik jika sekiranya dia tidak dilahirkan. Anak manusia memang harus pergi. Oh ya? Tetapi celakalah orang yang menyerahkan dia. Oh, kenapa bisa? Ya, adalah lebih baik kalau dia tidak usah dilahirkan. Yeay. Maksudnya gimana itu? Anak manusia memang harus pergi. Terus? Tetapi celakalah orang yang menyerahkan dia. Kok celaka? Kenapa celaka? Ya dong, karena gara-gara dia aku digantung. Loh, katanya kau sendiri yang menubuatkan kau harus datang untuk mati menebus dosanya orang-orang cupu. Harusnya kau berterima kasih kepada muridmu. Terima kasih ya, di antara ke-12 muridku ternyata kamu yang paling baik. Kenapa bisa Om saya paling baik? Karena kamulah di antara ke-12 muridku ini yang bersedia untuk mengkhianati aku. Disebabkan oleh karena pengkhianatanmu, maka penggenapanku yang kukatakan di Yesaya 53 itu bisa digenapi. Haluluda. Gimana ceritanya? Katanya dia datang untuk mati. Supaya dia mati harus ada muridnya yang mengkhianat. Karena tujuan pengkhianatan ini ujungnya ada penangkapan, ya, kemudian ujungnya adalah penggantungan. Tapi kok dikutuk sih? Kita baca Matius 26 nomor 24. Ayo teman-teman rame-rame baca, yuk.
Apa katanya? Apa katamu? Apa katanya di sana? Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi ditegaskan pula tuh. Celakalah. Nah, tuh. Celakalah. Aduh, nggak bisa sampai, Pak. Bunda. Celakalah. Tapi Ya, celakalah. gimana? Celakalah orang yang menyerahkan anak itu. Dan lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Bah, para kali, bah. Katanya nubuat, Cak Ayu. Kok jadi celaka orang yang menyerahkan kamu? Masolang generasi. Yudas itu pahlawan, coy. Ini kalau saya hidup pada zaman itu kusentil. Kamu sendiri yang datang untuk mati, bunuh dirimu. Berarti siapa orang-orang yang terlibat dalam pembunuhanmu? Itu harusnya kamu berterima berterima kasih. Masolang. Halo Bang. Iya lo. Bang Soma. Yuk, Sehat Bang. Baik. Ya, Yesus tidak disalib. Apa alasannya Bang? Alasannya Yesus tidak disalib. Pret. Alasannya Yesus tidak disalib apa? Karena Tuhan melarang membunuh orang yang tidak bersalah. Ya, di mana itu tertulis? Keluaran 23 nomor 7. Nah, coba baca. Jangan kau membunuh Yesus yang tidak bersalah. Dan Tidak jangan kau ada membunuh seperti Yesus itu di orang yang Keluaran. benar. Hah? Jangan kau menipu. Kenapa Islam bisa? kalau tidak menipu bukan Islam. Kenapa kalau tidak bisa? menipu tidak. Kenapa bukan bisa Islam kau katakan namanya. saya menipu? Kenapa bisa? Kenapa? Iya. Apa alasannya? Baca baik-baik Keluaran itu. Coba. Saya sudah baca. Keluaran 23 nomor 7. Mana? Jangan kau membunuh Yesus. Di mana ada Yesus itu? Loh, Lukas 24 Apa nomor kitab Bahlul? 44. Lukas Ya, kitab 24 Bahlul nomor yang 44. Yesus mengatakan bahwa dialah yang ditulis di dalam Taurat Nabi Musa. Di mana? Lukas 24 nomor 44. Baca Lukas 24 Apa nomor itu? 44. Apa itu dari tadi bertanya aja terus kerjamu, Bung. Kamu yang Kristen atau saya Anda sih? cuma ngomong Lukas. Ya daripada Lukas Anda itu nggak tahu sama jawab sekali, mending saya. Isinya. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Apa Ayo. itu maksudnya? Semua yang tertulis tentang Yesus di dalam kitab Taurat Musa harus tergenapi. Kata Yesus. Artinya apa? Artinya ketika dalam Taurat Musa, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, maka tidak boleh membunuh Yesus. Congor lagi. Islam kalau tidak menipu bukan Islam namanya, Bang. Coba baca Ulangan 27 coba. Berani enggak kau baca? Okay. Lukas 23 nomor 7 baca coba. Berani enggak? Boleh. Ya, silakan. Takut. Silakan. Oke. Ulangan ya. Ulangan berapa? Keluaran 23 nomor 7. Oke, Keluaran. Ayo keluar. 23 ayat Baca. 7. Ya. Oke. Haruslah kau jauhkan darimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah, dan orang yang tidak benar, dan orang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jedar. Apa hubungannya dengan Yesus? Yesus mengatakan Apa dalam hubungannya Lukas dengan Yesus?
Yesus mengatakan dalam Lukas 24 nomor 4 harus tergenapi tentang aku di dalam kitab Taurat Nabi Musa. Keluaran ini Taurat Musa atau bukan? Iya, Taurat Musa. Oke. Kalau kamu sudah tahu ini Taurat Musa, menurut Taurat Musa, Tuhan tidak membenarkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Betul? Betul sekali, betul. Yesus orang benar atau orang salah? Pastilah orang benar. Kalau orang benar boleh dibunuh atau tidak? Ya, dia dibunuh karena mulai dia kaku mulutmu, mulai kaku. mulai gemetaran mulutmu Kesurupan, mulai kaku, kesurupan. mulai kaku mulutmu kaku Dalilnya kan? ada. Dalilnya ada, Filipi. Dalilnya ada. Yesus mati untuk menggantikan kita. Kejang-kejang kau, Pret. Dengarkan saya. Menurut Yesus dalam Lukas 24 yang harus tergenapi di Taurat atau di Filipi? Jawab. 1, 2, 3. Jawab. Di Taurat atau yang di Filipi? Hoi. Hoi. Kaku mulutnya. Kaku mulutmu kan? Inna qaida syaitani kana dhaif. Penyesatan iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat itu adalah kalian yang tulul, memperbodoh diri. Yukhadi'unallaha walladzina Kamu cuma amanu alcongol, wa ma cuma. yakhda'una illa anfusahum wa ma Alcongol. yash'urun. Congornya di mana congornya? Daripada kau tak ada artinya kau ngomong. Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, bukan di dalam kitab Filipi kali Kipararang, bukan. Enak kali kau ngomong kan? Yesus Itu kau bawa itu, kau sakit hati dengan itu. Kesurupan Gurunda. Sakit hati, Nangis. sakit hati, nangis. Bukan menipu. Mau tisu, mau. Kasihan kali. Jadi teman-teman umat Islam, tengoklah kebenaran Al-Quran. Mereka ini adalah orang yang memperbodoh diri mereka sendiri. Mereka ini adalah orang-orang yang cupu-cupu dan tulul. Yesus mengatakan semua harus tergenapi yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa. Dia bawa Filipi. Menghibur diri. Kalau Filipi yang dibawa. Kasihan. Dia bawa kaliki. Kasihan. Dia bawa surat-surat ke Pompong. Filipi katanya. dalam penipuan. Kasihan. Orang perintahnya hukum Taurat, kau bawa kaliki. Kesurupan Gurunda. Nakal. Nakal. Sakit kau kan? Kalau lagi lek jasi seng. Ginjalmu kukunya kan? Mesti mau kau datang besok. Nakal. Dibilang Yesus itu tidak disalib, kau bilang disalib. Pingin kali kau itu apa? Pingin kali kau itu menjadi abdi setan, abdi iblis. Abdi iblis itu mau supaya Yesus itu disalibkan. Itulah kau. Kakinya lagi, mata kakinya yang kiri bagian dalam. Dia yang bagian dalam sekali lagi. Pahanya. Pahanya. Lehernya dong. Lehernya. Sentil telinganya. Giginya di depan. Giginya masih nongol tuh. Giginya. Mau kau datang besok. Andre Labaga. Orang Yesus menunjuk ke keluaran. Dia bawa ke kaliki. Dasar tuyul tompel. Makanya kau itu kawan, sudah dikatakan oleh kitab suci saya, kau itu berteman dengan setan. Setan yang kau bantu itu. Setan yang merasuki imam kepala, merasuki mahkamah agama, merasuki orang Farisi sehingga mereka dengki. Mereka bikin tipu muslihat. Setan yang merasuki Yudas juga. Jadi penyaliban itu adalah
rekayasa iblis, hadiah Yesus- dari Yesus tidak iblis untuk kalian. Tidak ada dalilnya, Makanya di dalam Matius 12, Matius Tidak ada dalilnya, 12, Yesus tidak disalib. Matius 12 itu dikatakan kemudian bahwasanya itu tanda Yunus untuk angkatan Spesial jahat. sekali. Mati Jadi dan kalian bangkit mau hari melawan ketiga logika? itu adalah bukan mati, masuk Mau ke melawan dalam sejarah. gua dan Aduh, keluar Abu pada Nawas hari semua ketiga ini. itu adalah tanda angkatan jahat. Sejarah apa? Kami kebangkitan Sejarah menurut apa? Kristen. Ntar dulu, ya, Sejarah dari sebentar. Bibelmu sendiri. Yesus. Ntar dulu, ya. Karangan orang-orang yang hidup Kebangkitan. pada abad Yusar, ntar keempat, dulu, abad Yusar, kelima gitu. gantian. Allahu Akbar, Masya Allah. Maaf Ini ya ada Yusar. teman-teman, kalau ginjal kalian rapuh karena kalian tidak menggunakan otak. Yusar, ntar dulu Yusar. Masih Yusar, ada Yusar itu. mau diskusi yang baik. Coba gue Jangan seleksi membantah dulu. data di dalam Bibelmu. Coba aku seleksi dulu Bang Juma sebelum ke Bang Juma. Jangan bantah Yusar, data di dalam kitabmu. Bang Juma sekilas aja Bira. Yusar, aku Pakai seleksi ilmu, dulu. diskusi dengan saya itu pakai ilmu wajib. Yusar, Anda Kristen ya Yusar? Anda Kristen? Kristen. Oke. Menurut Anda boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Malu. Boleh nggak? Malunya sampai 12 Boleh atau tidak? tahunan. Boleh atau tidak membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak. Karena Tidak. di dalam agama Nah, kami. udah diam dulu. Tidak. Kalau tidak, Karena di dalam diam dulu. agama kami itu sudah Nggak usah dipanjangin. Kau udah jawab tidak. Sekarang dengarkan lagi berikutnya. Baru ke Banyumas saya seleksi dulu. Yesus itu punya salah atau tidak? Jawab. Yesus bersalah atau tidak? Bro, Yesus bersalah atau tidak, Yusar? Hei! 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 Oten ini nggak mau diskusi pakai akal, maunya nyoba panjang pakai Filipi. Jadi kasihan saya, Bang. Kasihan. Korban Lucifer semua gitu loh. Kalau kau mau percaya Yesus mati di tiang salib, berarti kau percaya atas kemauan iblis. Oh lo selesai toh? Nah, jujur aja. Maaf ya Bang Juma, iman kami memang itu percaya atas pengaruh-pengaruh iblis untuk membunuh Yesus. Iblis mempengaruhi imam kepala, iblis mempengaruhi Yudas, iblis mempengaruhi tentara Romawi. Kami terima atas jasa-jasa mereka itu. Itulah iman kami. Selesai ya Bang Juma kalau jujur kayak gitu ya. Betul. Selesai. Gitu harusnya. Jadi mereka ini pahlawan makhluk halus. Bintang timur lagi. Iya dong. Mereka cupu-cupu kayak gini kalau bukan bintang timur apa? Nggak mungkin bukan. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Itu jelas itu. Setan yang menjanjikan mereka dan setan pula yang membangkitkan angan-angan kosong mereka. Padahal setan hanya menjanjikan tipuan belaka. Nah, itulah. Sebenarnya kalau jujur diskusi cepat kalau dia akui gitu loh. Tapi persoalannya di sisi lain dia nggak suka pembunuhan. Di sisi lain dia mengimani pembunuhan itu. Ini yang merusak akal Bang Joma. Sekali lagi saya ulang ya. Di sisi lain dia tidak suka ada pembunuhan. Apalagi membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi dia imani gitu loh. Tidak suka tapi diimani. Apa nih yang kira-kira terjadi nih kalau begini? Berarti munafik. Bukan Itu namanya menaruh. munafik. Kalau jujur syahadat sekarang. Iya betul. Wah iya Kalau ta'una syahadat- illa syaitan marida. Kalau syahadat siapa yang diskusi sama Gurunda? Syahadat semua. Iya, Habis sisain lautan. dikit lah. Sisain dikit lah ya. Bro Yusar jujur ya, Bro Yusar jujur aja nggak apa-apa.
jujur akui, Banyuma, mohon maaf, memang iman kami berdiri di atas asas jasa-jasa iblis. Karena kalau tidak ada iblis yang mempengaruhi mereka, tidak ada pembunuhan di tiang salib. Kalau tidak ada pembunuhan di tiang salib, tidak ada Kristen. Kalau tidak ada pembunuhan di tiang salib, tidak ada Tuhanku. Kalau tidak ada pembunuhan di tiang salib, tidak ada penembusan dosa. Itulah jasa-jasa iblis yang saya imani. Clear kan? Ayo Pak Yusar, ulangi. Silakan. Ayo Coba Yusar. ya. Coba ya teman-teman. Kita lihat dalam konsep imannya umat Islam ya. Al-Quran menerangkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang maha esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang setara dengan Dia. Nah sekarang kalau dikatakan kami menyembah kepada hakikat yang kami sebut dengan sebutan Allah. Kalau dikatakan yang kami sembah ini seperti yang kalian pikirkan, Tuhan kami tidak setara dengan apapun. Kalau iblis itu masih setara dengan makhluk roh yang lain. Ada yang disebut jin, ada yang disebut malaikat. Mereka setara, sama-sama makhluk roh, sama-sama makhluk gaib. Tuhan kami enggak ada yang setara dengannya. Itulah yang kami sembah. Wujud ada, tapi kami tak mampu untuk melihatnya. Karena tidak ada orang yang mampu melihat wujud Tuhan. Itu ajaran para nabi itu sudah klop. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa tak bisa dilihat, tak bisa didengar suaranya. Maksudnya pencipta alam semesta itu yang maha suci itu. Kapan dia berwujud bentuk makhluk, maka kesuciannya ternodai. Contoh, Tuhan Anda, dewa Anda yang maha suci katanya, tapi menjadi manusia, berarti kesuciannya ternoda. Pipis, apalagi banyak. Jadi manusia, jadi daging, berarti dia ternodai, najis dia. Najis, gugur ketuhanan di situ. Kalau dikatakan Tuhan itu maha tinggi, turun ke bumi berarti dia rendah, gugur. Dikatakan Tuhan itu maha kuasa, turun ke bumi dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, gugur lagi. Apalagi maha pencipta, dia di makhluk, dia diciptakan, gugur lagi. Sedangkan umat Islam menyembah kepada hakikat lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu apapun yang setara dengan Dia. Berarti umat Islam ini mau dikatakan menyembah batu, gak mungkin. Batu setara dengan batu. Batu yang ada di Makassar setara dengan batu yang ada di Jakarta. Sementara yang kami sembah tidak setara dengan apapun. Mau dikatakan menyembah iblis, tak mungkin. Iblis setara dengan makhluk roh yang lain. Sementara sembahan umat Islam itu Khalik, pencipta, yang menciptakan makhluk. Nah sedangkan di luar daripada sang Khalik semuanya makhluk apapun itu. Nah sementara umat Islam menyembah Khalik, menyembah yang menciptakan segala sesuatu itu. Coba kalau umat Islam itu soalan, Allahu Akbar, wahai engkau hakikat yang maha besar. Tak ada lagi yang lebih besar dari dirinya. Siapakah dia? Pencipta alam semesta ini. Sementara kalau kalian ibadah, apa tuh? Bapak, roh katanya. Nah, roh itu setara dengan iblis. Nggak percaya?
Baca dalam Lukas 24 nomor 37. Murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Yohanes 4 nomor 24. Theos itu adalah hantu. Karena kata dasarnya, kata aslinya di situ original teksnya pneuma. Lukas 24 nomor 37 pneuma, hantu. Theos adalah pneuma, berarti Theos adalah hantu. Sementara Tuhan tidak setara dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. 2 Samuel 7, 22. Tuhan itu maha besar, maha tinggi. Tidak sama seperti apapun. Tidak ada yang sama seperti dirinya. Hendak dengan siapa engkau mempersamakan aku sehingga aku sama? Tak ada, akulah Tuhan, tak ada di luarku. Tak ada yang lain selain daripada aku. Itulah yang kami sembah. Itulah yang umat Islam sembah. Tak bisa dilihat, memang tak bisa dilihat. Memang tak bisa dilihat. Tetapi Tuhan yang kami sembah itu meliputi segala aspek yang ada, baik di langit maupun di bumi. Kenapa? Karena Tuhan kami maha melihat. Dia tidak perlu bergerak ke sana untuk melihat apa yang ada di sana. Dia maha mendengar. Dia tidak perlu datang ke sana untuk mendengar bisikan-bisikan yang ada di sana. Yang datang itu adalah yang maha lemah. Contoh, saya memanggil Ardiansa dari jarak 2 kilo. Tahu nggak Adinda Ardiansa apa aku ngomong? Nggak tahu, tapi dia lihat saya. Oh, ini siapa ya di sana ya? Datanglah mendekat. Kenapa demikian? Karena tidak maha melihat. Kenapa dia harus datang mendekat? Karena dia tidak maha mendengar. Itulah yang disifati Tuhan-Tuhanan agama di luar agama Islam. Maka dia perlu datang menjadi bayi. Iya. Ada apa ini? Oh, dia datang bertumbuh di hadapan Tuhan menjadi besar. Untuk apa? Untuk berpuasa 40 hari. Terus setelah berpuasa 40 hari untuk lapar. Yeay! Tuyul. Tuhan itu tidak begitu. Jadi Tuhan itu tidak perlu datang. Kenapa? Karena Tuhan itu meliputi segala aspek. Bahkan dia lebih dekat daripada urat leher. Di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 53 itu jelas sekali itu dikatakan di sana. Tuhan itu memberikan tanda-tanda. Bahkan di dalam tubuhmu aku berikan tanda keberadaanku. Dalam jiwamu aku perlihatkan adanya aku. Tapi itu hanya sampai kepada orang yang berakal. Jadi tak ada itu Tuhan. Oh, mana Tuhan kita ini? Tuhan yang umat Islam tak ada. Kenapa emang? Karena tidak bisa kulihat, matamu picek. Kentutmu aja kau nggak bisa lihat. Kau mau lihat Tuhan? Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha besar. Tuhan itu berdiri sendiri. Tak ada sekutu baginya. Dia sendiri. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Alimul ghaibi wasyahada. Huwar rahmanur rahim. Tuhan yang maha sendiri ini kemudian ingin dikenal. Maka ketika dia ingin kenal, Tuhan menciptakan. Maka ciptaannya ini disebut makhluk. Semua yang berasal dari Tuhan adalah ciptaan Tuhan, bukan Tuhan lagi. Aku berasal dari atas, kamu berasal dari bawah. Kuclu, hujan juga berasal dari atas, tuyul. Emang cuma kau yang dari atas. Jadi gitu, sahabat-sahabat, saudara-saudara. Jadi umat Islam itu bagaimana caranya berhubungan dengan Tuhannya? Dengan cara ibadah. Dengan cara ibadah. Supaya dia, manusia ini, umat Islam ini bisa berhubungan dengan Tuhan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang maha mendengar, yang maha melihat, menyaksikan itu. Hambaku lagi beribadah kepadaku. Hambaku yang ini tunduk kepadaku. Tapi yang ini yang besar perutnya, matanya bola, pusarnya keluar, ingkar kepadaku. Jadi iman itu tidak perlu dilihat. Kalau yang dilihat itu percaya. Bedakan antara percaya dengan iman. Kalau iman itu diselimuti sub-sub pengajaran yang menjadikan sumber kebenarannya, kepercayaannya adalah akal. Jadi kepercayaan yang berdasarkan akal dan pewahyuan, itulah yang disebut iman. Kalau cuma modal percaya, mau masuk akal atau tidak masuk akal, bahkan yang akal-akalan dipercayai saja, itu bukan iman. Belum sampai kepada level iman itu. Itu baru sampai kepada aliran kepercayaan. Yang dikatakan percaya, Bang Suma pegang polpen, Dinda Ardiansa, iya bang, ini apa? Polpen. Kumasukkan polpen ini masuk ke kantong, prat, disaksikan oleh Dinda Ardiansa. Lalu kutanya, apa yang ada di dalam kantongku? Polpen bang. Kamu percaya? Percaya. Kenapa kamu percaya? Karena aku lihat. Boleh tidak saya katakan, apakah kamu beriman kepada polpen yang ada di dalam kantongku? Gak bisa. Karena level iman itu tidak kayak begitu. Iman itu beda dengan percaya. Percaya itu yang Anda alami, yang saudara-saudara alami. Tapi yang dikatakan iman itu jauh lebih tinggi di atas tataran daripada kepercayaan atau keyakinan. Makanya kata iman itu cuma ada di Islam. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang beriman itu hanya ada di Islam. Tidak ada di luar. Mereka menggunakan kata iman. Dalam bahasa Yunani harusnya apa itu? Dalam bahasa Yunani, saya kok jadi lupa ya. Iman, pisti. Ya. Itu tidak ada dalam agama lain. Kata iman itu sumbernya hanya di Al-Quran. Polpen saya simpan di kantong. Dinda Ardiansa, kau beriman kepada polpen yang ada dalam kantong? Enggak. Kamu percaya kalau ada polpen di dalam kantongku? Kamu beriman kalau ada polpen dalam kantongku? Beda. Jadi yang dikatakan beriman kepada Allah, menggunakan akal sehat, lalu kemudian disuplai oleh pewahyuan, itu baru iman. Nah, kalau yang kalian lakukan itu tidak. Pada hari ke-8 malaikat datang menyatakan kehamilan terhadap ibunya, lalu kemudian dikatakan telah lahir Tuhan di kota Daud. Wah, parah kali lah. Dari situ aja kalau dipercayai rusak otak. Tuhan kok lahir? Dari situ aja rusak. Makanya itu bukan katakan iman, itu bukan iman, itu kepercayaan. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan lahir? Percaya. Tapi kepercayaan Anda nggak bisa disebut iman. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Apa syaratnya? Akal dan wahyu. Apa itu? Insting, ilham dari langit. Baru kalau tepat antara akal dan juga pewahyuan, barulah disebut tataran iman. Dan kata Tuhan lahir dekat kota Daud, itu bukan iman, cupu. Itu percaya. Bukan iman itu. Jadi hati-hati menggunakan kata iman. Dalam agama kalian itu pisti ya, kalau dalam bahasa Yunani ya. Itu
tidak ada itu, kata iman itu nggak ada. Yang ada cuman percaya saja. Tentang penyaliban, percaya saja. Percaya saja. Percaya. Tak ada iman di situ. Tak ada iman. Ya, saya kira begitu ya teman-teman, karena tadi teman kita pergi dengan luka yang menganga. Mudah-mudahan dia bisa menemukan klinik atau menemukan rumah sakit atau tabib atau dukun untuk mengobati lukanya tadi, bahwa penyaliban itu adalah pemberian dari hal yang diberikan oleh hal yang gaib kepada mereka yang tidak beriman kepada Tuhan dan tidak beriman kepada para nabi. Mereka hanya sampai kepada tataran aliran kepercayaan. Nah itu. Sekira begitu sebagai pengantar sebelum kita masuk ke dalam intinya. Silakan saya kembalikan kepada panitia. Jangan-jangan teman-teman yang di bawah, jangan-jangan yang di atas ini sudah pada tidur semua. Hanya kita berdua. Bunda Rahmat tidur. Nyimak Gurunda. Oh, nyimak. Alhamdulillah. Masya Allah. Aman Gurunda, aman. Alhamdulillah. Tadi sempat saya merinding. Untung di bawah masih ada, di bawah itu masih ada tanda-tanda kehidupan, masih bergerak. Berarti masih ada yang hidup. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke ya, teman-teman. Betul ya? Jadi kalau ada yang bertanya kepada kita, mana Tuhanmu? Jawab aja berdasarkan surah Yasin. Di data di ayat nomor 11, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru manittaba'az zikr wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan pada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Jadi kita hanya diberi tugas untuk memberi peringatan, kabar gembira kepada orang-orang yang takut kepada Allah, meskipun Allah tak nampak oleh biji mata kita. Lalu kemudian dalil yang kedua dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya dulu kami mendengarkan Bang Suma, kami mendengarkan di Ardi, kami mendengarkan Bunda Rahma, kami mendengarkan kemudian Yonatan Nandar, kami mendengarkan Bang Handi, atau memikirkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para apologet Islam, maka tentulah kami orang-orang kafir ini tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala seperti yang kami alami saat sekarang. Ini kata Allah. Jadi orang-orang kafir di dalam neraka kelak akan menyesal sekiranya dulu ketika hidup di dunia bertemu dengan umat Islam, bertemu dengan para apologet Islam, kenapanya dulu kemudian tidak aku mendengarkan peringatan itu. Sekarang saya berada pada kepungan api yang menyala-nyala. Fa'atarafu bizambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dosa mereka, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Percumi, mustahile mati dalam keadaan kafir bisa selamat. Meskipun kata Allah, fa'atarafu bizambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka kemudian mengakui dosa-dosa mereka, tetapi rahmatku sudah jauh
dari mereka penghuni-penghuni neraka itu. Maka Allah mengatakan apa? Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ini kuncinya. Jadi kalau kita ditanya, wahai si fulan, wahai umat Islam, Tuhan kami ada loh. Mana Tuhan membuktinya? Ya, buktinya Tuhan kami waktu datang bisa pakai sendal, bisa pakai celana dalam, bisa pakai baju kutang, pakai kain lenan, pakai apa? Kemeja, busana pengantin, bla 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 bla. Itu bukti adanya Tuhan kami, katanya. Tapi kita balas, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Takut kepada hal yang tak terlihat, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Mereka mana ada takut? Marilah kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah. Marilah kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Bertepuk tangan untuk Tuhan. Apa ini? Pekerjaan orang-orang jahiliyah. Menari di depan patung roh-roh yang mereka sembah. Allah mengatakan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Inilah Tuhan kita. Ini yang disifati oleh Tuhan kita. Bumi ini bagi langit yang ada di atas kita itu hanya sebesar pasir. Lalu bumi di atasnya lagi ada langit kedua. Langit kedua dibandingkan besarnya dengan langit pertama, dan bumi disatukan. Bagi langit kedua memandangnya hanya seperti koin. Tuhan ada di atas, maha besar. Bagaimana mau turun jadi baik? Begitu dewasa sedikit, sudah mulai ada tersebar CD, film CD. Ada film India, Kucu-Kucu Hotahe. Syukran, syukran. Kucu-Kucu Hotahe. Tuhannya mau ikut nonton juga. Ya iyalah, 100% manusia. Iya kan? Taruhlah misalnya pada zaman itu lagi merebak, orang lagi demam. Demam apa? Nonton film India. Ya ikutlah dia nonton India. Iya kan? Tera jahe entere ara मैं क्या करूं merica ketumbar jahe. Marah dia. Orang pada nonton, dia nggak nonton, marah. Lalu sifat manusia wajar kok. Buktinya apa? Dia pernah menghilang, orang tuanya risau. Kemana anakku pergi? Cari sana, cari sini, cari sana, cari sini. Jangan-jangan dia dicolek. Rupa-rupanya dia ada di bait suci. Parah coy. Artinya kalau zaman itu sudah dikenal zaman layang-layang,
Ya si Tuhan kecil juga ikut main layang-layang lah pasti. Iya kan? Andai dulu sudah ada lagunya, pelangi-pelangi alangkah indahmu, ikut juga dia nyanyi lagu itu pasti. Ada lagunya itu. Apa? Bintang timur Di langit yang timur. Iyalah, saman kelereng. Masa itu namanya anak-anak ikut juga main kelereng. Inilah celakanya kalau mempertuhankan sesama makhluk, sesama manusia. Makanya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 itu peringatan keras. Siapakah pembohong itu? Siapakah penipu itu? Siapakah antikristus itu? Siapakah dajjal itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh bumi, ke dunia, pergi seluruh dunia, yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia? Jadi penyesat, planos, penipu, pembohong. Siapa pembohong itu? Yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Yang disebut percaya itu kawan-kawan yang di mulut dan di hati satu, tidak dua. Di mulutnya mengatakan orang ini ganteng kali ya, tapi dalam hatinya alangkah buruknya mukanya Pak Bom Bom. Itu berarti mendua, itu munafik, itu pembohong, pendusta. Siapakah planos itu? Siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristus. Sekarang tanya orang Kristen, wahai orang Kristenku yang ganteng-ganteng, aku pingin tanya, benarkah menurutmu Yesus itu manusia? Oh iya Bang Suma, dia manusia dong. Coba intip nanti di hari Minggu. Silakan Anda pergi lewat jendela atau ngintip dari plafon, terserah deh. Lihat siapa yang mereka sembah. Siapa yang mereka sembah? Orang Yesus. yang dikatakan di mulutnya itu sebagai manusia. Apa nggak cupu orang kayak begini? Apa nggak cupu? Fi qulubihim marad, kata Allah. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Ada penyakit dalam hati mereka itu. Siapakah Yesus itu? Manusia Bang Suma. Oh ya? Ya. Yang keluar dari rahim Maria itu siapa? Manusia Bang Suma. Ya? Ya. Coba nanti jalan-jalan pada hari Minggu, intip dari luar. Coba. Apa yang mereka lakukan di dalam? Dorong kiri, dorong kanan. La 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 la. Maju kanan, maju kiri, la 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 la. Maju kiri, maju kanan, yang disembah siapa? Anak Maria. Berarti planos. Planos ini apa? Penipu, pembohong. Lain di mulut, lain di kaki. Mulutnya mengatakan, saya akan menendang bola ini dengan menggunakan kaki kiri. Mundurlah dia kan, ancang-ancang, sumpritan bunyi. Nendangnya pakai kaki kanan. Cupu, pembohong, penipu. Itu penipu itu namanya. Cobalah teman-teman. Cobalah teman-teman. Hari ini saya katakan kepada kalian, besok saya akan keluar rumah dengan menggunakan baju jas berwarna hitam. Ya, kita tunggu kan Pak Bom Bom. Itu dia katakan depan terasnya tuh. Tengok aja besok, aku pakai jas warna hitam keluar. Tengok besok. Kita tunggu kan, detik demi detik. Plak, plak, plak. Terbuka pintu rumahnya. Cekak, cekak, cekak. Keluarlah dia kan. Apa yang keluar? Pakai daster coy. Di atas lutut, betisnya berbulu, pakai hak tinggi. Gila nggak? Berarti penipu, pembohong, planos, dajjal, antikristus. Siapakah antikristus itu? Mereka yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Apa buktinya? Dia nggak percaya, dia sembah. Kalau dia percaya itu manusia, dia nggak mungkin sembah. Karena justru karena dia tidak percaya dia manusia, maka dia sembah. Cuman mulutnya doang yang mengatakan, oh dia manusia.
Kenapa dia netek? Dia manusia bang, tapi dia keilahiannya di surga. Cupu gimpe gepeng. Mulut kau itu harus disikat pakai sikat kloset dengan cairan rinso, biar otak kau, hatimu dan mulutmu itu satu. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itu fakta, itu real. Ya, silakan Bunda Rahma, kalau ada pendeta silakan suruh buka mulutnya. Itu Nopal, Gurunda. Nopal, MP, silakan. Anggapi. Ya. Ini Bang Zuma. Iya bang. Sebelumnya Assalamualaikum. Maaf lupa tadi mengucapkan Iya, waalaikum. Silakan bang. Apakah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Injil itu firman Tuhan? Di dalam Al-Quran jelas, dia datang kepada seorang nabi, hamba Allah, inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Injil itu adalah kalamullah. Silakan. Ya. Kenapa Bang Zuma tidak mengikuti Injil? Injil itu kitabnya orang Yahudi, Bani Israel. Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan ila Bani Israel. Baik. Kalau Nabi Isa aja ditolak, apalagi ajarannya. Artinya apa? Suatu ada lagi Injil itu. Kenapa? Karena orangnya ditolak. Tak mungkin ajarannya diterima, orangnya ditolak. Itu tak mungkin, mustahil. Ini lagi Bang Zuma. Silakan.